في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه إلى آخر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Para masyayikh, para alim ulama, para asatidz wal ustadzat, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan baik jasmani begitu juga dengan rohani kita semua. Allah berikan hidayah kepada kita semua. Allah istiqamahkan kita untuk melaksanakan amalan terindah di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah yang diterima dan tentunya diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai hari yang kelima ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih menggerakkan langkah kaki dan ayunan tangan kita semua. Allah masih memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga dengan ikhlas kita melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk beribadah kepada Allah semata-mata mengharap keridhoannya. Semoga apa yang menjadi doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah ya Tuhanku, kata baginda Rasul memohon kepada Allah, berkahi umat-umatku yang berpagi-pagi, ya, bangun kemudian mengambil air wudu, kemudian dia melaksanakan sholat, baik itu di rumah, terlebih kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah nasyid dikatakan, dari sekian banyak kemuliaan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah yang mulia. Kata beliau, wa dzikruhu fihi syifa. Ketika kita menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata nasyid ini fihi syifa. Kalau ada dari kita yang sakit Bapak Ibu, baca solawat, insya Allah dari solawat itu terdapat penyembuh dari segala bentuk macam penyakit. Wa dzikruhu fihi syifa idza tamada bil ilal, katanya. Wa dzikruhu, dengan kita menyebut nama baginda Rasulullah, dengan kita mengingat Rasulullah, menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita, fihi syifa, yakin di sana ada obat dari segala bentuk macam penyakit. Bapak-bapak, ada yang lagi sakit?
Ustadz saya sakit. Sakit apa? Kantong saya sakit Ustadz, dompet saya sakit. Kalau dompet sakit sama, kita sama-sama sakit dompetnya Bapak Ibu ya. Ketika ada penyakit jasmani, maka cukup sebut nama baginda Rasulullah, bersalawat kepada baginda Rasulullah. Insyaallah idza tamada bil ilal, ketika kita mengharapkan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah selawat yang kita baca, maka insyaallah Allah akan sembuhkan kita. Maka Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kami ingin mengajak kepada kita semua untuk mengawali pertemuan ini dengan bersama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan selawat yang kita baca, kelak di yaumil mahsyar kita diakui sebagai umat beliau yang insyaallah mendapatkan syafaah beliau, dan mudah-mudahan bersama beliau masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada dari kita yang sakit, andai kata ada dari kita yang Allah berikan masalah dan lain sebagainya, mudah-mudahan wasilah salawat yang kita baca, Allah sembuhkan penyakit kita, Allah sembuhkan penyakit keluarga kita, dan masalah-masalah yang Allah berikan mudah-mudahan diangkat asbab salawat yang kita baca kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak masih ingat saya Bapak-bapak? Ini alumni Tiban Nirwana ya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, beberapa bulan kemarin sempat tinggal di Tiban Nirwana blok A3 nomor 3. Tapi berhubung pondok kita di Tiban Kejaksaan, alhamdulillah yang kita bangun sudah bisa kita tempati, walaupun kalau dipersenkan masih 20 atau 30%. Jadi anak-anak kita pindah ke Tiban Kejaksaan, dan alhamdulillah anak-anak sekarang beraktivitas di sana. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang tanya, dulu ada kalau nggak salah Ustadz Husnul di blok A3, kok sekarang tidak ada? Rumah tahfiznya kayaknya bangkrut. Ya, bukan bangkrut Bapak Ibu, tapi kita pindah ya. Mohon doanya Bapak Ibu, semoga Allah senantiasa istiqomahkan kami dan tentu semua para ustadz dan ustazah yang mengajar anak-anak kita di sana. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita juga mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh solehah, hafiz hafizah Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh yang mulia ini ada hal yang ingin kami sampaikan di hadapan kita semua. Mudah-mudahan
hal ini bisa kita jadikan sebagai sebuah catatan penting dalam kehidupan kita, dan kita berazam mudah-mudahan apa yang kita dengar ketika itu kita yakin merupakan sebuah kebenaran, kita berazam untuk mengamalkan. Dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad, nanti Bapak Ibu bisa cari, itu salah satu kitab yang mungkin bisa dikatakan wajib kita baca di pondok-pondok pesantren. Termasuk kami dulu di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ini juga kita baca. Ini salah satu kitab karangan ulama dari Indonesia. Pengarang kitabnya Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah adalah Syekh An-Nawawi Al-Bantani nama beliau. Kira-kira kalau dengar dari namanya, ulama ini dari mana ibu-ibu? Dari Banten. Syekh An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dari Banten yang mengarang kitab ini. Luar biasa, dahsyat. Nasaihul Ibad, nasihat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dari sekian banyak nasihat yang beliau sampaikan, yang beliau tulis di sana, ada satu nasihat yang luar biasa, di mana nasihat ini terjadi ketika ada seorang nabi ditanya oleh sahabat beliau. Ya. Di sini dikatakan qila li Ibrahim alaihi salam. Ini Nabi Ibrahim alaihi salam bercakap-cakap atau berbual-bual atau tanya jawab dengan sahabat beliau. Ya. Qila, sahabat ini bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, Bapak Ibu. Apa yang ditanyakan? Ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila, kata sahabat tersebut. Wahai Ibrahim, kira-kira apa penyebab engkau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya, sebagai orang terdekatnya, sebagai partnernya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Ibu-ibu tahu Nabi Ibrahim, ibu-ibu? Bu, tahu Nabi Ibrahim? Kenal Nabi Ibrahim, Bu? Ibu ada yang kenal katanya. Di mana kenalan sama Nabi Ibrahim? Ya. Jadi dari sejarah-sejarah, dari literasi-literasi yang kita baca, ada beberapa gelar yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertama, beliau juga diberi gelar Abul Anbiya wal Mursalin. Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya nabi dan para rasul. Ada juga gelar yang diberikan kepada beliau adalah Khalilullah. Apa arti Khalilullah, Bapak Ibu? Khalilullah itu artinya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ini bertanya, Bapak Ibu, wahai Ibrahim, kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga engkau diangkat menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala? Kalau Bapak Ibu ditanya, kira-kira mau enggak Bapak Ibu dijadikan oleh Allah menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Bu, mau jadi kekasih Allah, Bu? Insya Allah. Bapak-bapak mau jadi kekasih Allah? Insya Allah kita berusaha. Maka kalau kita mau, yuk kita perhatikan 3 jawaban Nabi Ibrahim alaihi salam. Ternyata Bapak Ibu, qala, Ibrahim menjawab pertanyaan sahabat beliau bi thalathati asya. Ternyata menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak banyak. Cukup 3 saja yang kita perhatikan, cukup 3 saja yang kita amalkan. Insya Allah kita akan termasuk golongan orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu mau tahu, Bu? Bapak-bapak mau tahu yang 3 ini, Bapak-bapak? Insya Allah ketika kami sudah menyampaikan ini dan ibu juga mengatakan ingin tahu, maka harus Bapak Ibu kita bersama-sama mengamalkan dalam kehidupan kita. Siap Bapak Ibu? Siap ya Bapak Ibu ya? Cuma
cuman 3 kok nggak berat? 3 ya, bukan 5, bukan 10, 3 saja. Yang pertama al-awwalu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ikhtartu amrallahu li ala amri ghairihi. Masya Allah. Ini yang pertama Bapak Ibu, penyebab Nabi Ibrahim diangkat menjadi kekasihnya. Kata beliau, ikhtartu, aku lebih memilih amrallahu ta'ala, apa-apa yang berhubungan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, apa-apa yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ala amri ghairihi, dibandingkan dengan perintah-perintah yang lainnya, dibandingkan dengan urusan-urusan yang lainnya. Yang pertama, lebih mementingkan urusan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan daripada mementingkan urusan-urusan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ibu-ibu berat apa tidak? Bu, berat apa tidak? Kalau di Nirwana Residen ini ya, kalau kita lihat jamaah kita, atau tak usah jemaah kita, kita lihat keluarga kita, apakah kita sudah betul-betul lebih memilih urusan dengan Allah daripada urusan dengan yang lainnya? Kira-kira gimana ibu-ibu ya? Bapak-bapak gampang lihatnya. Bapak, ketika misalnya kita dalam bekerja ya, jam 12 lebih 10 menit ya, ketika kita lagi sibuk, kemudian kita lagi banyak pekerjaan, tahu-taunya hayya 'alas salam, dipanggil kita dengan seruan azan. Kira-kira mana lebih cepat kita meninggalkan pekerjaan kita, kemudian kita ambil air wudu, kita ruku, kita sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, atau lebih banyak kita, udahlah nggak apa-apa, saya selesaikan dulu pekerjaan saya, udahlah bos saya lagi manggil, saya kerjakan apa yang menjadi keinginan bos saya. Kira-kira realitas kehidupan kita saat ini seperti apa Bapak Ibu? Lebih banyak kita umat Islam sekarang lebih mendahulukan urusan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diminta, dipanggil oleh atasan, ketika kita disuruh melakukan sesuatu oleh orang yang kita sayang, entah itu istri kita, entah itu suami kita, entah itu anak kita, kemudian saat itu Allah panggil kita, terkadang lebih banyak kita mendahulukan selain daripada urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan puasa ini tujuannya adalah supaya Allah ingin kita lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin kepada kita dengan didikan bulan suci Ramadan ini, hati kita ini semakin tergerak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Masya Allah. Fadhkuruni adhkurkum, kalau engkau ingat kepadaku wahai hambaku, maka aku akan ingat kepadamu. Sebaliknya kalau kita lupa dengan Allah, kalau kita jadikan urusan Allah itu nomor 2, bahkan nomor 3, bahkan nomor sekian, maka urusan kita pun juga akan dinomor sekiankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Washkuruli, bersyukurlah kita banyak-banyak kepada Allah. Wala takfurun, jangan sampai kita kufur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Ingat bagaimana Nabi Ibrahim mengaplikasikan ini dalam kehidupan beliau Bapak Ibu. Ketika beliau ya, 40 tahun menunggu kehadiran seorang putra, menunggu kehadiran keturunan. Ketika sudah dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala putra Nabi Ismail ya, waktu senang-senangnya dilihat, apa perintah Allah? Wahai Ibrahim, sembelihlah Ismail anak yang aku berikan, kata Allah. Apakah Ibrahim keberatan? Apakah Ibrahim tidak mau melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala?
Masya Allah, dengan keyakinan di dalam hati, dengan keimanan yang kokoh, yang kuat, semuanya. Bukan dia tidak cinta kepada anaknya, bukannya tidak sayang kepada anaknya, tapi ketika Allah memerintahkan kepadanya, maka dia lebih mementingkan perintah Allah daripada mementingkan urusan-urusan yang lainnya. Bapak Ibu sanggup, ibu-ibu? Kira-kira kalau ibu-ibu, jangankan diminta anak ibu-ibu, ya, diminta rumah saja atau mobil saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai ibu-ibu, ya, jamaah masjid Tiban Nirwana Residen, di masjid kita lagi pembangunan, silahkan sedekahkan mobil, sedekahkan rumah. Ini perintah Allah, contoh ini. Kira-kira ibu-ibu mau nggak mensedekahkan mobilnya atau rumahnya untuk masjid? Berat kayaknya, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam sembelih anakmu Ismail yang sangat engkau sayangi. Beliau tidak pernah mengatakan tidak. Beliau melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. La haula wala quwata illa billah. Maka yang pertama, ketika kita ingin Allah jadikan menjadi kekasihnya, yuk kita berusaha. Kita memang tidak bisa sekuat imannya Nabi Ibrahim. Kita mungkin masih jauh imannya seperti Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin jauh keimanannya seperti para sahabat, tapi kita ayo berusaha dalam kehidupan kita semaksimal mungkin untuk lebih mengutamakan urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu, insyaallah. Yang pertama. Kemudian Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kedua? Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, "Wa mahtamamtu bima takaffalallahu li." Ini yang kedua. Dahsyat juga Bapak Ibu. Yang kedua kata beliau, kenapa Allah angkat aku menjadi kekasihnya, menjadi khalilnya? Karena aku tidak pernah mengeluh, aku tidak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala bima takaffalallahu li, dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah menyalahkan siapapun atas apa yang dijalani dalam kehidupannya. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah mengeluh atas apa yang Allah berikan dalam kehidupannya. Maka begitu juga dengan kita Bapak Ibu, ketika kita ingin Allah angkat menjadi kekasihnya, jangan kita mengeluh atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkadang kita kaum muslimin, Masya Allah Bapak Ibu, kita minta, ya Allah, sudah sekian tahun saya hidup di Nirwana Residen, sekian tahun saya bekerja, sekian tahun saya melakukan ini, melakukan itu, usaha ini, usaha itu, kok belum dapat beli mobil, kok belum dapat beli rumah, masih ngontrak sampai sekarang, ya. Bagaimana ini ya Allah, ya. Apakah engkau tidak mengijabah doaku? Apakah engkau tidak melihat usahaku? Kita sering mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita minta sesuatu, ya Allah, aku ingin ini, aku ingin itu, tapi Allah kasih kita sesuatu yang kita tidak minta. Terkadang kita mengeluh. Inilah yang menyebabkan kita belum diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Nabi Ibrahim alaihi salam Bapak Ibu, 40 tahun beliau berkeluarga, tidak pernah terbersit hati untuk mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang soleh. Ya Allah, berikan aku keturunan yang soleh, solehah. Beliau selalu meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, bukan menyalahkan, ya. Maka hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari dalam kehidupan ini apa yang Allah berikan itulah yang terbaik, yakin itu yang terbaik untuk kita. Karena apa kata Allah di dalam hadis qudsi, anta turid wa ana la urid wallahu yaf'alu ma yurid, kata Allah. Engkau ingin sesuatu, aku ingin sesuatu yang lain.
aku akan memberikan sesuatu yang aku inginkan. Maka kalau kita lihat hadis qudsi ini Bapak Ibu, ikhtiar itu merupakan suatu kewajiban untuk kita, tapi hasilnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang ada apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, yakin itu. Ya. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah. Kita meminta, ya Allah, semoga saya menjadi direktur misalnya. Tahu-taunya jadi staf terus. Ya mungkin itulah yang terbaik untuk kita. Maka kalau ada dari kita Bapak Ibu, ya, yang Allah Subhanahu wa taala posisikan di mana saja, yakinlah itulah yang terbaik untuk kita. Ketika Allah menitipkan rizki tidak sama dengan rizki yang Allah berikan kepada orang lain, jangan lihat orang itu, tapi lihatlah, sadarlah, oh itulah mungkin yang terbaik untuk kita. Karena itulah menjadi asbab yang kedua Allah angkat Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, ketika kita berusaha ridho atas apa yang Allah berikan, kita berusaha menanamkan jiwa qanaah pada diri kita, menerima apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menutup kemungkinan kita pun juga akan diangkat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah mau jam 6, kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Bu, kita cukupkan ya, Bu. Satu lagi. Lanjut ya, Bu ya. Inilah luar biasa jamaah Masjid Tiban Nirwana Residen. Biasa kalau ceramah, Ustadz cukup katanya, kalau ini Ustadz lanjut katanya. Luar biasa ya, nanggung satu, yang satu. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ma asyaitu wa ma ghadaitu illa ma'ad dhaifi, kata beliau. Ini dahsyat lagi nih ya. Jadi kata beliau, wahai sahabatku, kenapa aku diangkat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Karena aku tidak pernah makan malam atau sarapan pagi kecuali aku ditemani oleh sahabatku, aku ditemani oleh tamuku, aku ditemani oleh orang lain yang menemaniku untuk menerima rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu, sosial seorang itu menentukan menjadi kekasihnya Allah dia apa tidak ya. Maka kalau ini kayaknya alhamdulillah di Tiban Nirwana Residen ini sudah banyak yang mengamalkan ya. Ketika kita ada kegiatan-kegiatan Senin Kamis ada buka bersama, kemudian apalagi takjil, alhamdulillah ya, itu merupakan bentuk sosial kita ya. Apalagi terkadang nanti ya, Buya Saprinal lagi di mana, Ustaz Usnul di rumah, kita ngopi yuk ke La Kopi, kalau enggak La Kopi ke Mori Kopi yuk, kalau enggak ke Mori Kopi ke Perata 8. Kami kalau ada yang nelpon kayak gitu ya udah langsung sap langsung ya. Ya. Jadi insya Allah sering neraktir orang itu akan menyebabkan Allah angkat kita menjadi kekasihnya. Maka Bapak Ibu jangan pelokek terus ya. Kadang ada juga, mohon maaf ya, yang mungkin termasuk saya lah, asik nak ditraktir, ajak neraktir kawan tak pernah. Tiba di telepon, yuk kita sarapan katanya. Cepat dia. Tapi kalau di telepon, halo, di mana? Lagi di sini, di rumah. Ayo kita sarapan katanya. Gimana, aman nggak? Katanya. Ditanya pula, aman nggak? Katanya. Gantian lah katanya. Saya tak ikutlah, sakit perut saya katanya. Aduh, bahaya. Ya. Jadi kata Nabi Ibrahim, wa ma ghadaitu wa ma asyaitu illa ma'ad dhaifi. Saya tidak pernah makan atau sarapan pagi, saya tidak pernah makan malam kecuali saya ditemani oleh tamu saya. Ya. Maka nanti Pak Dokter kalau mau mengamalkan ini ya telepon lah.
Kalau kami terlalu kejauhan ya teleponlah Pak Imam kita ya atau DKM ya atau siapapun para ustadz kita atau walaupun enggak ustadz siapa yang terdekatnya telepon. Ternyata itu juga menentukan kita diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya ya. Ini Nabi Ibrahim berbagi sama walaupun orang itu tidak membutuhkan, beliau aja untuk menerima rizkinya Allah. Bagaimana ketika memang orang-orang itu betul membutuhkan ya? Orang yang tidak membutuhkan saja beliau kasih, orang yang tidak membutuhkan saja beliau berbagi. Maka bagaimana dengan orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan? Maka sebuah keharusan untuk kita berbagi dengan orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan. Lebih-lebih Bapak Ibu di bulan suci Ramadan ini, Masya Allah ya, kata ulama, kalau di luar bulan puasa, matematika kebaikan itu ada 2 di dalam Al-Quran Bapak Ibu ya. Yang pertama ya, man amila salihan, apa katanya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, kata Allah ya. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan 10 kebaikan ya. 10 kali kebaikan dari satu kebaikan yang kita kerjakan. Matematika pertama. Maka kalau ibu di luar bulan suci Ramadan berbagi 1 kali, maka Allah akan ganti dengan 10 kali lipat. Matematika yang pertama. Matematika yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya barang siapa ya yang berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan seperti ia menanam 1 biji pohon. Dari 1 biji itu punya dia berapa? 7 ranting. Dari 7 ranting itu, dari 1 ranting memiliki 100 buah. Berarti 1 dikali 10 dikali 700 dikali 100 berapa dia Bapak Ibu? 700 kali lipat. 1 kebaikan atau apa yang kita keluarkan itu diganti oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Itu matematika di luar bulan suci Ramadan. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, kata Allah dalam hadis qudsi, was-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa dan amal-amal ibadah yang engkau kerjakan di bulan suci Ramadan itu untukku dan aku yang berhak memberikan berapapun yang akan aku berikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Apakah 100 Ustaz? Tidak. 500 Ustaz? Tidak. 1000 Ustaz? Tidak tahu. 1 juta Ustaz? Tidak tahu. Karena apa? Karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan dengan amal-amal terindah yang kita kerjakan. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan banyak-banyak kita berinfak, banyak-banyak kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan kepada kita. Ketika ada masjid kita, mungkin pembangunan udah siap TPK kita, Pak Ustadz. Udah siap gedung kita Pak, TPK. Alhamdulillah ya. Belum, lagi butuh juga. Bantu ya. Bantu. Kalaupun di sini sudah cukup, ya boleh juga keluar. Ustaz Saprinal juga lagi butuh dana, ya. Lebih-lebih tempat kami lagi butuh-butuhnya dana, infaklah di tempat kami. Ya Ustaz Saprinal. Jadi itu Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ayo kita betul-betul kerjakan semaksimal mungkin, semampu kita. Pertama, kita dahulukan urusan Allah Subhanahu wa taala daripada urusan yang lainnya. Yang kedua, jangan pernah kita mengeluh atas apa yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, ayo jiwa sosial kita kembali kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat tentu untuk diri pribadi dan untuk kita semua, dan mudah-mudahan
Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya, sehingga sisa-sisa kehidupan ini mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan untuk menambah amal-amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون